channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ritual Penglaris. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang salah satu kesaksian anak kuliah yang pernah melihat adanya satu ritual yang dilakukan oleh pemilik rumah makan langganannya. Sebut saja namanya Firman, Diki, dan juga Reno. Awalnya rumah makan yang memang terkenal ramai dan setiap hari sepulang kuliah ketiganya selalu makan di rumah makan tersebut. Memesan makanan dari ayam bakar, ikan bakar, nasi liwet, semuanya itu dirasa enak, yang membuat ketiganya selalu ketagihan. Bahkan sesekali di dalam kuliahnya pun mereka ngobrol tentang rumah makan tersebut. Seakan-akan mereka selalu ingin datang ke rumah makan tersebut. Rumah makan ayam bakar ini dimiliki oleh, sebut saja namanya, Pak Mamat. Di satu waktu ketika rumah makan ayam bakarnya ini ramai sekali, sampai ketiganya tidak mendapatkan tempat. Akhirnya mereka duduk di halaman belakang rumah makan tersebut, yang memang tempatnya itu luas dan juga asri. Disinilah Firman tanpa seizin pemilik ataupun pelayan rumah makan tersebut, dia lewat pintu samping menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Ketika Firman melangkahkan kaki ke kamar mandi tersebut, Firman melihat ada bekas bakaran arang. Awalnya Firman tidak menghiraukannya, namun ketika diamati, arang itu tercampur dengan kembang dan bakaran itu mengeluarkan bau kemenyan. Setelah keluar dari kamar mandi, Firman memperhatikan tempat bakaran tersebut. Firman mencoba melihat dengan dekat apa sebenarnya tempat tersebut. Dan ternyata Firman melihat berbagai macam sesaji yang biasanya untuk melakukan ritual. Langsung saja Firman bergegas menuju ke teman-temannya, dan Firman pun mengatakan apa yang dilihatnya di halaman belakang tadi. Kamu jangan ngada-ngada deh, rumah makan di sini yang ramai tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Kalaupun itu benar-benar dilakukan, ya wajar saja, dia kan orang Jawa. Mungkin sebagai tanda terima kasih kepada leluhurnya. Jadi kita jangan pernah berpikir yang negatif, ujar Diki. Ya kalau pemilik warung ini melakukan pesugihan ya biarkan saja. Dia yang enak dan dia juga yang tanggung jawab, timpal si Reno. Setelah mereka bertiga mengobrol seperti itu, pelayan datang menghampiri mereka bertiga. Ini mas pesanannya, ujar si pelayan. Oh ya, terima kasih banyak ya mas, jawab salah satu ketiganya. Saat menyantap ayam bakar yang dipesannya, Firman ini seperti melihat ayam bakar yang ada di hadapannya ini masih terasa mentah. Firman melihat masih ada darahnya. Mas, mohon maaf, ini ayam bakar saya belum matang. Lalu kemudian dilihat ayam bakar itu oleh pelayan tersebut, dan benar saja dagingnya itu masih ada darah yang menempel.
Dari ketiganya ini sama-sama memesan ayam bakar. Waktu membakarnya pun bebarengan. Tapi kenapa milik Firman ini berbeda dari yang lainnya? Dan setelah dibakar lagi dan diantarkan kepada Firman, ternyata kejadian itu terulang kembali. Kalau ayam yang dipesan Firman, ayam bakarnya itu masih kelihatan darahnya. Hanya kulitnya saja yang terbakar, tapi dagingnya masih jelas ada darah yang melekat. Darah ayam itu bahkan menetes, yang membuat Firman tidak jadi nafsu makan. "Kenapa ayamnya tidak dimakan, Man?" tanya temannya. "Kamu lihat sendiri saja, ayam yang kupesan ini masih ada darahnya," jawab Firman dengan menahan mualnya. Firman tidak tahan melihat ayam yang masih berlumuran darah. Ia memuntahkan isi perutnya, membuat keduanya ini terganggu dengan keadaan Firman yang muntah-muntah, membuat keduanya tidak menyelesaikan acara makannya. Hanya minuman saja yang mereka habiskan. "Kamu kenapa sih, Man? Muntah-muntah di hadapan kita makan," ujar salah satu temannya merasa kesal. "Bagaimana saya tidak muntah? Saya mual melihat ayam bakar itu. Masakan ayam bakar saya kok beda sama kalian?" jawab Firman. "Iya sih, tapi kan paling juga itu kecap, bukan darah," kata salah satu temannya. "Enggak, itu jelas-jelas darah, bukan kecap. Coba deh, kalian amati dengan jeli," bantah Firman kemudian. Nah, kejadian berikutnya karena memang rumah makan itu sebagai langganan mereka bertiga. Sepulangnya kuliah, mereka pun mampir kembali. Kebetulan rumah makan itu hari itu tidak terlalu ramai. Jadi di sana ada meja yang kosong. Saat Firman ini bertemu dengan pemilik rumah makan, yaitu Pak Mamat, Firman pun berbicara kepada Pak Mamat. "Pak, saya kemarin makan di sini, tapi ayam bakar yang disajikan belum matang. Masih ada darahnya, Pak," ujar Firman. Pak Mamat yang mendapatkan teguran dari Firman langsung bertanya kepada pelayannya. "Apa kamu nyuci ayamnya kurang bersih atau bagaimana?" tegur Pak Mamat kepada pelayannya. "Tidak, Pak Bos. Itu sudah bersih, tapi tidak tahu, sudah 3 kali saya bakar dan saya kasihkan ke Mas itu, tapi tetap saja katanya masih ada darahnya," jawab pelayannya Pak Mamat. "Mohon maaf ya untuk kesalahan yang kemarin. Hari ini kalian makan sepuasnya, semuanya gratis, tidak usah bayar," kata Pak Mamat. Sontak saja ketiganya kaget dan senang mendengar kata gratis. Hampir setengah tahun Pak Mamat sudah mengenal mereka sebagai langganan tetapnya. Maka saat itu juga mereka dikasih makanan yang gratis. Firman, Diki, dan Reno yang sudah ketiga kalinya nambah, mereka tidak merasakan kenyang sama sekali. Sampai 3 porsi ayam bakar mereka makan. Ini benar tidak wajar. Tapi mereka meyakini kalau mereka makan itu alasannya mumpung gratis, mumpung Pak Mamat lagi ngebebasin biaya. Ketiga anak kuliah ini makan dengan lahapnya 3 porsi sekaligus tanpa jeda. Bahkan mereka sendiri merasa aneh karena mereka sama sekali tidak merasakan kenyang. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kosan. Namun habis maghrib, mereka datang lagi ke rumah makannya Pak Mamat. "Kok aneh sekali sih? Perasaan kita baru makan 3 porsi, baru 1 jam tadi. Tapi kenapa kita lapar lagi ya?" ujar Reno yang sangat heran dengan dirinya sendiri. Setelah sholat maghrib, mereka datang lagi memesan 3 porsi ayam bakar dan membuat pelayan di rumah makan Pak Mamat sampai terkejut. "Loh, Mas, bukannya tadi sudah makan? Belum ada 2 jam.
Loh, ini kalian sudah balik lagi ke sini? Apa tidak kekenyangan, Mas? Ujar pelayan rumah makan itu sembari kebingungan karena baru saja mereka makan banyak sekali dan kini kembali lagi memesan yang sama seperti tadi sore. Sudah, Mbak, buatkan kita 3 porsi ayam bakar. Kita sudah lapar sekali nih. Yang cepat ya, Mbak. Iya, Mbak. Tidak usah terlalu banyak nanya. Pokoknya saya lagi lapar banget nih. Buatkan kita 3 porsi, ujar Reno dan disambung oleh Diki. Akhirnya kemudian pelayan ini mempersiapkan pesanan mereka bertiga. Ketika pesanan itu sudah disajikan, mereka segera memakannya. Reno, Firman, dan Diki pun merasa aneh dan juga kebingungan. Masa dalam satu hari makan hampir 5 porsi dalam jangka waktu 1 jam, tidak ada kenyangnya sampai hampir 5 kali mereka bolak-balik ke rumah makan Pak Mamat. Dari jam 5 sore lalu habis maghrib, jam 8, jam 9, dan jam setengah 11 mereka masih mendatangi rumah makan tersebut, seolah-olah kalau mereka ini benar-benar belum merasakan kenyang, yang membuat ketiganya merasa heran. Masa iya kita makan terus tapi kok tidak ada kenyangnya? Seketika itu juga Firman teringat saat dirinya melihat sesaji di halaman rumah makan Pak Mamat. Apakah ini ulah dari Pak Mamat agar kita kelaparan terus dan ingin memakan ayam bakar di rumah makannya? Ujar Firman. Kamu ngomong apa sih? Tidak ada hubungannya dengan itu. Lapar ya lapar saja, bentak Reno. Ya, tapi kita sudah 5 kali bolak-balik ke rumah makan ini loh. Tapi kita masih saja lapar, jawab Firman. Malam harinya ketiga anak kuliah itu, terutama dengan Reno, malam itu tidak bisa tidur karena perutnya kosong seperti tidak makan dari pagi dan sangat kelaparan. Sudah jam 1 adanya nasi goreng. Kita tidur sajalah, makannya nunggu pagi, sekalian sarapan. Sementara mereka bertiga pun menunggu uang kiriman dari orang tuanya yang namanya anak kuliah dan tinggal di kosan. Untuk membeli makan itu berpikir 2 kali karena uang yang masih sisa sedikit tidak cukup sampai minggu depannya. Kita tahan sajalah, nunggu besok kita sarapan cari yang murah saja, tidak usah yang enak-enak, kata Diki. Biasanya sebelum mereka berangkat kuliah, mereka makan nasi bungkus 5.000. Tapi itu bisa sampai sore hari kenyangnya. Berbeda dengan makan ayam bakar di rumah makannya Pak Mamat. Porsinya lumayan banyak, tapi tidak ada kenyang-kenyangnya, yang membuat mereka kebingungan. Ini bagaimana ya? Nasi bungkus 5.000 yang sekecil itu, kok kita bisa kenyang? Sementara kita makan ayam bakarnya Pak Mamat sampai beberapa porsi, kita tidak pernah merasakan kenyang, gumam Firman. Keesokan harinya sepulang kuliah, Diki, Reno, dan Firman yang sangat penasaran, ketiganya itu datang lagi ke tempatnya Pak Mamat. Tapi sebelum mereka sampai, mereka ngobrol tentang rumah makan yang di hadapannya, yaitu di tempat Pak Mamat. Padahal dulu kalau makan di situ, 1 porsi itu sudah kenyang. Tapi akhir-akhir ini kok aneh ya, beda sekali, ujar Firman. Aneh bagaimana? Jawab Reno. Aneh saja sih. Dulu sebelum rumah makannya Pak Mamat ramai seperti sekarang, kita makan pasti merasakan kenyang. Tapi kok kenapa minggu-minggu ini kok berbeda ya? Setiap kali keluar dari rumah makannya Pak Mamat, baru beberapa jam saja, kok sudah lapar lagi? Apa jangan-jangan dia ini mengguna-guna kita? Kalau ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris, itu biasanya nasi atau makan apapun yang disajikan itu kenyangnya tidak bakal kuat lama. Firman menjelaskan panjang lebar. Maksudnya bagaimana sih, Man?
Tanya Diki penasaran. Kamu ngomong jangan seperti itu, jangan nakut-nakutin kita. Diki dan Reno yang mendengar apa yang disampaikan Firman mengingat tentang kejadian tempo lalu tentang apa yang dilihat oleh Firman. Minggu lalu kan Firman melihat tumbukan arang dan kembang. Apakah ada kaitannya dengan ritual itu? Ujar Diki. Kita juga kurang tahu. Tapi cobalah, nanti kapan-kapan kita cari tahu kebenarannya. Yang penting kita datang dulu saja ke tempat Pak Mamat. Kita pesan makanan. Kalau memang nanti malam kita masih lapar lagi, ya berarti dugaan kita benar. Bukannya menduga hal yang buruk tentang Pak Mamat, tapi itu ciri-cirinya seperti itu. Kalau warung makan menggunakan penglaris itu enak, bakal kuat lama kenyangnya. Makanya ayo kita ke sana dulu, ujar Firman meyakinkan. Akhirnya mereka bertiga sampailah ke tempat Pak Mamat dan mereka langsung memesan 3 porsi ayam bakar. Saat dicoba oleh Reno dan Diki, ayam bakarnya ini rasanya enak sekali. Enak kan Ren ayamnya? Kalau seperti ini kita ketagihan terus, ujar Diki kepada Reno. Sedangkan Firman bukan merasakan enak, tapi ada yang aneh. Punyaku kok ayam bakarnya rasanya seperti ini ya? Firman yang merasakan ayam bakarnya ini tidak karuan. Firman pun mencoba mengambil milik Reno dan Diki. Ternyata yang dirasakan Firman rasanya masih tetap aneh. Tapi melihat Reno dan Diki dengan lahapnya makan makanan yang disajikan di hadapannya, sementara Firman tidak merasakan enaknya ayam bakar tersebut karena rasa ayam bakarnya tidak karuan. Justru ayam bakar Firman dihabiskan oleh keduanya. Firman hanya menghabiskan minumannya saja. Setelah selesai makan, mereka membayar dan mereka balik lagi ke kos-kosan. Sambil menunggu maghrib, ketiganya ini benar-benar merasakan perut yang kelaparan. Ini bagaimana ya? Perasaan tadi saya makan sudah minta punya kamu. Ya memang kenyang, tapi kok sebentar saja, tidak bisa tahan lama. Beda seperti tadi pagi, kita makan nasi bungkus, bisa sampai sore kenyangnya, ujar Reno. Ya sudahlah, daripada kita kelaparan, mending kita tiduran saja yuk, istirahat, ajak Diki. Sehabis sholat isya, Reno dan Diki pun akhirnya istirahat. Namun saat Reno memejamkan mata, bayang-bayang pocong datang menghantuinya. Pocong itu sangat jelas di hadapannya, dengan wajah Pak Mamat yang sangat menyeramkan, yang membuat Reno langsung bangun dari tidurnya. Nafasnya yang tersengal-sengal dengan keringat dingin yang bercucuran membuat Firman kebingungan. Loh, kamu kenapa Ren? Bajumu sampai basah keringat gitu? Mimpi buruk? Tanya Firman keheranan. Ada bayangan Pak Mamat, tapi berwujud pocong, jawab Reno terengah-engah. Sementara Firman yang mendengar perkataan Reno sontak saja terkejut. Yang benar saja kamu Ren, ujar Firman. Ya, aku tidak bohong, jelas sekali pocong itu datang dengan wajah yang hitam dan tatapan yang tajam, jawab Reno dengan terbata-bata. Tidak berselang lama saat Firman mencoba menenangkan Reno, keduanya mendengar teriakan dari Diki. Pocong, pocong, itu pocong, ada pocong, teriak Diki ketakutan. Lagi dan lagi Firman dibuat tercengang dan kebingungan. Tanpa diketahui oleh keduanya, Firman keluar dari kos-kosan karena memang lapar dan mempunyai maksud lain, yaitu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan Pak Mamat.
Keadaan Firman yang waktu itu kelaparan, melihat kanan kiri hanya ada nasi goreng dan mie rebus. Firman yang melihat rumah makan Pak Mamat dan mengingat tentang apa yang dia lihat. Di sana Firman melihat seperti ada asap di belakang warung makan tepat di pojok yang diterangi dengan lampu bolam kuning. Karena penasaran dan khawatir kalau rumah makan Pak Mamat kenapa-kenapa, Firman langsung menuju ke arah belakang rumah makan Pak Mamat. Sesampainya Firman di sana, ternyata ada bau dupa, kemenyan, dan juga kembang menyatu menjadi satu, dan juga kepulan asap yang menyerbak. Firman yang memergoki Pak Mamat sedang melakukan ritual, sontak saja membuat Pak Mamat langsung berhenti. Pak, sedang apa? Kok di belakang seperti ini sambil bakar-bakar? Tanya Firman tanpa basa-basi. Ini, saya sedang melakukan ritual buat leluhur saya, agar rumah makan saya itu lebih makmur lagi, jawab Pak Mamat setengah terbata. Oh, gitu ya Pak. Ya sudah Pak, mohon maaf ya. Saya kira tadi ada kebakaran, soalnya keluar asap di belakang rumah makan ini, makanya saya kesini. Firman yang pura-pura tidak tahu mengiyakan saja perkataan dari Pak Mamat. Firman pun kemudian langsung meninggalkan rumah makan Pak Mamat dan lanjut mencari nasi goreng atau mie rebus. Setelah balik ke kos-kosan yang memang pintunya tidak terkunci, Diki dan Reno keduanya sudah tertidur pulas. Tapi tidur pulasnya seperti orang yang sedang mengigau. Bolak-balik tubuhnya hadap kanan dan menghadap kiri. Sementara wajahnya itu menggerutu semacam ketakutan. Karena melihat kondisi Reno yang menggenggam kencang, Firman mencoba membangunkan Reno. Bangun, bangun, kamu kenapa? Firman mencoba membangunkan Reno, dan ternyata Reno memimpikan kalau dirinya seperti didekati sosok pocong, sampai dirinya menggenggam kepalan tangannya seakan-akan ingin lari atau ingin kabur, tetapi tidak kuasa dan hanya bisa diam di tempat. Lalu kemudian Firman yang diceritakan sama Reno kalau dirinya didekati sosok pocong yang berwajah Pak Mamat. Firman yang mendengar itu pun kemudian Firman juga menceritakan kejadian tadi yang dilihatnya. Ren, kamu tahu tidak? Baru saja aku melihat di rumah makannya Pak Mamat, di belakang rumah makan Pak Mamat itu mengeluarkan asap. Saya kira kebakaran. Namun saat saya mendekati, ternyata Pak Mamat sedang melakukan ritual dengan sesaji yang lengkap, kata Firman. Wah, benar ini. Kalau Pak Mamat menggunakan penglaris, bagaimana ini? Kata Reno kebingungan. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita lebih baik menghindari rumah makan Pak Mamat, kata Firman. Singkat ceritanya, Firman di dalam tidurnya dengan jelas didatangi oleh sosok pocong berwujud Pak Mamat. Seakan-akan Firman ini mempunyai salah kepada Pak Mamat. Pocong itu mendekatinya dan menatapnya dengan tajamnya. Dikala Firman ingin melarikan diri, sekujur tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Nafas tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran. Untuk mengucapkan satu kata pun mulutnya terasa kaku. Mimpi itu datang tidak hanya satu kali ataupun dua kali, tapi dalam 1 minggu berturut-turut mimpi itu datang menghantui. Firman yang penasaran dengan apa yang dialaminya, Firman pun mencoba menanyakan kepada Pak Ustadz yang kebetulan
pemilik kos-kosan tersebut. Setelah mereka berbincang-bincang, Firman menceritakan kejadian yang dilihatnya. Dan Pak Ustadz yang mendengar itu pun sempat terkejut. Apalagi saat Firman pernah memergoki Pak Mamat saat ritual. Coba nanti kalian pesan 1 porsi di tempatnya Pak Mamat, lalu makanannya bawa ke sini, perintah Pak Ustadz. Baik Pak, kita akan segera membelinya, jawab Firman. Lalu kemudian ketiganya langsung bergegas ke rumah makan Pak Mamat. Mereka hanya memesan 1 porsi saja. Pelayannya sempat bingung karena baru kali ini ketiganya hanya memesan 1 porsi saja. Setelah pesanan itu jadi, mereka langsung ke kediamannya Pak Ustadz. Pak Ustadz yang mencoba menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Tidak butuh waktu lama, ternyata 1 porsi ayam bakar itu berubah wujudnya. Dengan membaca doa yang diyakini jika orang awam melihat itu adalah ayam bakar yang sangat menggoda. Namun sebenarnya itu adalah ayam bakar yang sama sekali belum matang. Darahnya masih banyak yang melekat di daging ayam tersebut. Sontak saja ketiganya terkejut. Dan sosok pocong yang menghantui kalian itu memang jin yang menyerupai Pak Mamat. Karena di antara kalian ini ada yang pernah memergoki pelaku sedang meritualkan pengelarisannya. Kalian bisa lihat sendiri apa yang sebenarnya disajikan di rumah makan itu. Dari ritual yang dilakukan oleh Pak Mamat itu, agar para pembeli tidak akan pernah merasakan kenyang, dan agar terus-terusan datang ke rumah makan Pak Mamat. Jelas Pak Ustadz. Singkat ceritanya, keesokan harinya ketika mengingat apa yang dilakukan Pak Mamat di belakang rumah makannya dengan membakar dupa, dan mengingat apa yang sebenarnya disajikan, sejak saat itu mereka tidak lagi makan di sana. Karena memang mereka yang notabene anak kuliah, jika makan enak terus bisa-bisa uang yang seharusnya buat 1 bulan hanya cukup 2 minggu saja. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajarannya, bahwa di antara ciri-ciri rumah makan yang menggunakan penglaris hasil dari makan yang mereka jual, mohon maaf itu kenyangnya tidak akan bertahan lama, hanya beberapa jam saja, dan kita akan kembali merasa lapar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.